Suara bisingnya mesin, panasnya api yang membara, dan keringat-keringat yang menetes melambangkan sebuah perjuangan. Perjuangan yang mengantarkan sebuah tradisi untuk tetap lestari. Di Kabupaten Bandung ada salah satu wilayah pengrajin pandai besi yang hingga saat ini berkembang dengan pesat. Tepatnya di Kecamatan Ciwidey. Salah satunya adalah Pak Jajang yang memulai karir di dunia pandai besi pada tahun 1998. Waktu itu dari 98 saya pertama mengerjakan beberapa jenis alat-alat pertanian dulu. Alat-alat pertanian. Karena waktu itu belum banyak yang menunjang, yang terutama alat-alat ya, alat-alat pandai besi. Kebanyakan sampai sekarang juga yang banyak manual gitu ya, kayak nempa, kayak gerina, pemotongan, segala macam. Semenjak tahun 2022 saya dikasih kesempatan untuk membuat produk kujang pamor sampai sekarang alhamdulillah dipakai Cindra Mata khas Jawa Barat. Sekarang alat pertanian udah tidak, sekarang maju ke Cindra Mata kebanyakan. Cindra Mata custom dan segala macam produk-produk yang Kujang apa, Pak? Ada golok, pisau, alat-alat outdoor. Malah tergantung pesanan, malah ada yang pamda dari kebutuhan pemadam kebakaran hutan juga saya terima gitu. Kesulitannya ya dari marketingnya. Marketingnya. Berarti hasil produksi Marketing sama bahan. Kalau custom pasar saya ambilnya dari bekas-bekas per mobil. Kalau untuk yang eksklusif malah yang dari impor itu. Memang saya ini kalau bisa membutuhkan untuk marketing luar, untuk ekspor. Masalahnya kan ini saya kan di custom senjata tajam. Itu benar-benar dipersulit itu untuk ekspor. Soalnya kebutuhan di luar negeri banyak. Sementara di sini saya tidak bisa mengirimkan barang gitu. Katanya kan ini kan termasuk senjata tajam. Jangankan untuk ke luar negeri, di wilayah kita juga udah terlalu rumit gitu. Dulu pernah blosur waktu tahun 2000 dari tahun 2004. Waktu itu dari Kompresi Asia Afrika saya dikasih job gitu untuk memegang suatu produk gitu untuk membagikan ke souvenirnya. Dari sana alhamdulillah sampai sekarang pesat nama saya udah ada di provinsi gitu. Kalau dulu misalkan kita kan kalau beli baja per mobil kan jarang yang tipis sama, makanya saya bingung gitu, aduh ini gimana ini, misalkan ada permintaan barang yang 6 mili, sedangkan barang rata-rata 8 mili ke atas, kan bingung kan. Ya saya dari sana berpikir gitu, dari malah kok di luar negeri bisa gitu, bisa menyamaratakan. Perjuangan yang tidak mudah berawal dengan menggunakan alat tradisional yang cukup menguras waktu dan tenaga, hingga akhirnya bisa dibantu dengan alat-alat yang canggih. Tergantung produknya, misalkan kalau yang dulu pakai manual paling kalau bisa 10 biji. Kalau berapa jam jam kerjanya berapa lama? Dari jam 6 sampai jam 1 siang rata-rata. Jam 1 jam. 6 jam rata-rata lah, 6 jam kalau untuk penempaan. Terkecuali kalau finishing, rata-rata finishing dikasih waktu saya 10 jam. Kalau sekarang dengan mesin yang canggih berapa jam, Pak?
Sama, cuma kapasitas penghasilannya lain cepet gitu. Pola Dari pekerjaannya yang hampir hampir naiknya hampir 60% lebih gitu. Justru itu saya juga heran gitu, kenapa waktu lockdown semakin bagus gitu di sini gitu. makin bagus orderannya. Iya, semakin ini Dari mana Pak yang bikin banyak online, kebanyakan online. Oh, online. Jadi online-nya bukannya online yang 1-2, justru online yang yang banyak gitu. Misalkan ke suatu daerah ngirim beberapa unit, berapa hari udah habis, jadi banyak lagi yang jaringan-jaringan yang jualnya gitu. Jadi bukan online untuk menjual ke perorangan 1-2 gitu, masuknya ke distributor lagi gitu. Kalau lebih ramai itu Idul Adha kalau di sini. Kenapa Pak? Karena Idul Adha setiap orang Muslim kebanyakan kan itu dipakai dari mulai sembelih sampai ke utuk tulang, net harga 35.000. 30. Nah. Yang paling mahal 7 juta ada. Ya dikembangkan sama anak saya gitu. Sama lewat online gitu media, ya. lewat online. Ya kebanyakan di sosial media sekarang gitu. Keahliannya sebagai pengrajin pandai besi bermula dari ayahnya yang hingga akhirnya diwariskan pada anak sulungnya sebagai penerus selanjutnya. Pertama terjun sih 2013 lah kalau nggak salah. Dasarnya emang hobi juga, tambah bisa disebut penerus, emang kan turunannya ada yang buat pisau juga gitu. Jadi lebih ke hobi sama pengembangannya kan. Biasanya dulu bikin pisau tuh dari segi bahan aja, cuman di sini paling bagus tuh dari bahan per kayak yang biasa gitu kan. Sekarang udah banyak tuh bahan yang lebih bagus tuh dari per. Pengembangan bahan, model, dibikin inovasi baru. Pertama sih cuma memasarkan doang. lewat apa? Pertama dulu tuh lewat paling di cuman Facebook atau enggak offline-nya ada juga yang offline gitu. Kayak dulu saya bikin pertama tuh bikin pisau lempar di komunitas Dolempis Bandung. Pertama tuh bikin pisau lempar doang. Setelah itu tahu ada komunitas forum Indonesian Blade. Nah di situ nggak cuma pisau lempar aja, kebanyakan pisau custom, pisau buat sembeli atau buat hunting kayak gitu. Kalau pengembangan alat juga ada, kan sekarang tuh bikin juga kayak ada bed grinder kayak gitu. Alat buat bikin pisau juga, cuman kita modifikasi juga gitu biar pengerjaannya lebih simetri sama lebih bagus lah tampilan hasil akhirnya. Sebenarnya penjualan sekarang juga kalau dulu bikin terus ngejual sendiri, kalau sekarang kadang lewat online atau enggak offline. Ada juga yang sering kesini bawa barang kemudian dia yang jual. Jadi sekarang mah fokus ke produksi doang sih, jarang langsung penjualan. Soalnya ada beberapa seller juga yang sering bawa barang dari sini, jadi ada penjual lagi gitu. Sentuhan esensi inovasi baru sebagai bentuk perkembangan dalam sisi marketing diterapkan oleh generasi baru, hingga salah satu produk dari hasil pandai besi terjual hingga luar negeri. Saya ada paling bikin buat ke luar negeri. Kemarin juga cuman lewat temen gitu, temen yang marketing ke luarnya, bikin berapa piece, hampir 10 lah, dikirim ke US. Ada juga. Cintai produk-produk lokal dengan membeli produk buah karya tangan anak bangsa. Beraksi agar pandai besi tetap lestari.